Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dari non-deterministic finite automata. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas contoh soal dari deterministic finite automata. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal dan penyelesaiannya, kita mengenal dulu apa itu non-deterministic finite automata. Nah, non-deterministic finite automata ini dia termasuk ke dalam kelompok finite state automata ya, atau disingkat dari FSA. Nah, FSA ini dikelompokkan ya ke dalam dua, di mana deterministic finite automata atau disingkat DFA. Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau disingkat dengan NFA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang NFA ya, karena DFA sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, langsung saja. Pada non-deterministic finite automata, dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Nah, contoh bisa kita lihat di mana ada simbol input yang sama, yang keluar ya, ada A ke Q1, lalu ada A juga ke Q0. Nah, di sini simbol input yang keluar ada 3, ada 1, 2, dan 3. Begitu. Nah, kalau seandainya yang DFA hanya boleh keluar 2. Nah, dia hanya boleh keluar 2 simbol input. Misalnya ini ada Q1 dan ini ada Q2. Nah, dia hanya boleh ada 1 simbol input yang sama. Hanya ada A dan B saja. Begitu. Nah, yang contoh kedua, di mana ada Q0 ya. Ada simbol input yang keluar yaitu hanya 0 saja. Ada Q1 0 saja ke Q1, dan Q1 ada simbol inputnya 0,1. Nah, untuk yang NFA simbol input yang keluar boleh 1, ini berlakunya boleh 1. Namun kalau yang DFA dia harus keluar 2, A dan B, atau 0 dan 1. Kalau Q0 dia boleh 1, 0 0 saja, 1 1 saja, atau B B saja, atau A A saja gitu. Nah, ini perbedaan antara NFA dengan DFA. Oke, langsung saja kita selesaikan contoh soal dari NFA, di mana perintahnya gambarlah diagram transisi untuk NFA berikut atau non-deterministic finite automata berikut. Nah, pertama yang kita di sini ada soalnya ada Q, di mana Q itu merupakan himpunan state atau kedudukan. Ya, di sini state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dia berjumlah 5 state. Lalu ada sigma. Sigma merupakan himpunan simbol input, di mana atau masukan ya, simbol input atau masukan, di mana ada 0 dan 1. Lalu ada S. S ini merupakan state awal, yaitu state awalnya berada pada Q0, dan F ini merupakan state akhir, dia berada pada Q2 dan Q4. Oke. Di sini kita lihat ada fungsi transisi ya, fungsi transisi atau tabel transisi dari NFA, di mana ada 0 dan 1. Lalu ada Q0 ya. Q0 dan ada yang transisinya kemana saja. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Pertama yang kita tulis yaitu Q0 ya. Ada Q0.
Q0 ini merupakan state awal, di mana Q0 jika kita inputkan 0, dia akan mengarah ke Q0 dan Q3. Nah, kita tulis Q0 dan Q3. Q0 sudah, lalu kita tulis Q3-nya. Nah, kita buat di sini, boleh di sini, boleh di atas. Nah, dia memberikan 0 ya ke Q3 dan Q0 ya. Dia memberikan 0. Lalu 1 dia mengarah ke Q0 dan Q1. Lalu kita tulis Q1 di sini. Q1 ya, Q0 mengarah ke Q0 dan Q1 untuk yang inputan 1. Berarti di sini 1. Lalu dia memberikan 1 juga ke Q1. Nah, setelah itu kita pindah ke Q1. Nah, Q1 ini dia memberikan 0 tidak ada ya. Dia tidak memberikan 0 ke siapapun. Jadi tidak usah kita tulis. Lalu untuk satunya dia memberikan ke Q2. Nah, begitu. Lalu kita lanjut lagi Q2 ya. Nah, Q2 kalau kita inputkan 0, dia memberikannya ke dirinya sendiri. Dia mengarah ke dirinya sendiri, berarti kita tulis 0 ya. Lalu kalau kita inputkan 1, dia juga mengarah ke dirinya sendiri, maka kita tulis 1 di sini. Begitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke Q3. Nah, Q3 kalau kita berikan inputan 0, maka dia mengarah ke Q4 ya. Q4. Dan Q3 ini juga kalau satunya dia tidak mengarah ke manapun ya. Maka kita tidak tulis ya. Karena dia ini himpunan kosong namanya. Nah, lanjut ke Q4 ya. Q4 ini kalau kita inputin 0, maka dia mengarah ke dirinya sendiri. 0 dan kita inputin 1, dia mengarah ke dirinya sendiri. Berarti ini 0 dan 1. Setelah kita gambarkan semua, maka jangan lupa kita tulis state akhirnya. Nah, di sini state akhirnya yaitu Q4 dan Q2. Maka kita lingkarkan Q4 dan Q2. Lingkarannya ada 2. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua, di mana soalnya bila LM adalah bahasa yang diterima oleh non-deterministic finite automata pada soal di atas ya, tentukan apakah string berikut termasuk ke dalam LM. Maka kita lihat ya di diagram transisi yang sudah kita buat tadi, yang ini, lalu kita cocokkan ke sini, masukkan string ini, apakah string ini termasuk ke dalam LM atau tidak, begitu. Nah, ini gambar yang sudah kita buat tadi di soal pertama. Kita coba yaitu 001. Kita cek mana arahnya, jalurnya kemana. Berarti di sini ada 001. Nah, untuk syarat apakah string tersebut diterima atau tidak, kita lihat di state akhirnya ya. Apakah inputan stringnya berada pada state akhir. Kalau dia berada pada state akhir, maka string tersebut diterima. Kalau seandainya dia tidak berada pada state akhir ya, maka string tersebut tidak diterima, begitu. Kalau dia berada pada state akhir, maka dia diterima. Oke, kita coba tadi 001. Berarti dia Q0 ke Q3. Maka dia 0 ya. Tadi ya, Q0 ke Q3. Nah, selanjutnya ada Q3 ke Q4. Nah, dia 0 ya. Inputannya 0. Lalu Q4 ke Q4. Q4 ke Q4. Nah, maka inputannya 1. Jadi sesuai ya, 001. Maka ini termasuk
termasuk ke dalam LM. Nah, untuk yang kedua, kita coba yang kedua, yaitu 1, 0, 0, 1, 0. Kita coba lihat 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Kita lihat itu Q0 ya, ke Q0. Q0 ke Q0 kan ada 1. Maka bisa kita masukin Q0 ke Q0 yaitu 1 ya. Nah, ini sudah. Nah, lanjut 0. Berarti 0 mana? 0 bisa ke dirinya sendiri atau bisa ke Q3. Nah, kita coba ke Q3 ya. Berarti atau bisa ke dirinya sendiri ya. Nah, kita coba Q0, Q0 itu 1. Lalu Q0 ke Q0 yaitu 0 ya. Udah 0, udah 0-nya udah selesai yang pertama. Nah, lanjut Q0 ke Q3 itu 0 juga selesai ya. 0 ke Q3 selesai. Nah, lanjut 1 ya, berarti Q3 ke Q4. Nah, sedangkan Q3 ke Q4 itu hanya ada 0, tidak ada 1. Maka ini tidak termasuk. Karena dia mintanya 1, tapi di sini ada 0 begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ke C ya. Dimana ada 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kita lihat mana 1 bisa ke dirinya sendiri, lalu atau bisa langsung ke sini. Kita coba langsung ke dirinya sendiri ya. Berarti Q0 ke Q0 yaitu 1 ya, selesai. Lalu Q0 ke Q1 yaitu 1, selesai ya. Lalu 1 lagi berarti Q1 ke Q2 1 juga sudah selesai. Lalu Q2 ke Q2 ke dirinya sendiri ya, berarti 0 ya. Nah, 0. Nah, kalau kita lanjut lagi tidak bisa karena tidak ada string lagi di sini ya, inputan lagi di sini tidak ada, maka ini tidak termasuk. Nah, begitulah untuk mencari apakah string berikut termasuk ke dalam LM atau tidak begitu. Jadi yang termasuk hanya poin A.